Tinggalkan Indonesia, Natasha Wilona nangkring di Harrison Hot Springs, Kanada. Artis Natasha Wilona meninggalkan Indonesia demi liburan. Tanpa ditemani Verrell Bramasta, artis yang dulu tinggal di Banjarmasin itu ke Kanada. Natasha Wilona pun pamer nangkring di Harrison Hot Springs bareng mama dan kakak. Natasha Wilona diketahui masih melakukan liburan di Kanada. Bersama mama dan kakak kandungnya, Natasha Wilona tampak berkunjung ke sebuah desa di kawasan British Columbia, yaitu Harrison Hot Springs. Melansir Instagram @natasawilona12, Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023, Natasha Wilona tampak bersantai bersama mama dan kakaknya. Pemandangan Harrison Hot Springs yang begitu asri tampak membuat Natasha Wilona bisa sejenak bersantai. Mengenakan dress putih yang dipadukan dengan sneakers berwarna sama, ia tampak melengkapi outfitnya dengan kacamata hitam. Natasha Wilona pun terlihat begitu santai menyandarkan tubuhnya di sebuah kursi berwarna ungu. Ia tampak duduk di kursi yang ada di sebuah taman yang ada di depan rumah. Di belakang Natasha Wilona tampak gunung yang hijau menjulang tinggi. Potret itu pun sontak membuat warganet mengomentari kecantikan Natasha Wilona. View-nya bagus, orangnya juga cantik, komentar seorang warganet. Pemandangannya indah banget, orangnya juga cantik, komentar warganet lain. Tak mau sendirian, lewat slide kedua Natasha Wilona membagikan potret di tempat serupa bersama sang mama dan kakaknya. Mama Natasha Wilona, Teresia tampak duduk di antara dua anak gadisnya itu. Ketiganya kompak tersenyum bisa berkumpul dan liburan bersama di Kanada. Harrison Hot Springs merupakan kawasan yang dikenal dengan bunga lavendernya. Berkunjung ke tempat itu, Natasha Wilona pun tampak berfoto di sebuah ruangan tempat penyimpanan lavender kering. Ruangan berdinding putih itu tampak memiliki satu jendela dan pintu yang terbuka lebar. Dinding hingga atapnya tampak dipenuhi dengan lavender yang dijajar rapi. Wilona pun tak mau melewatkan kesempatan untuk berfoto di tengah-tengah ruangan itu. Ia tersenyum duduk di kursi ungu sambil mendongakkan kepalanya ke lavender yang tergantung. Di samping itu, Wilona juga sempat mengunjungi sebuah destinasi wisata berupa pedesaan Whistler. Empat bisnis Natasha Wilona yang mentereng, sukses jadi pebisnis muda. Natasha Wilona memang dikenal sebagai aktris cantik berbakat. Telah memulai karir sejak kecil, tak heran jika kini Natasha sudah terbilang sukses di industri hiburan. Perempuan yang mengaku senang dengan hal baru ini mengaku memiliki beberapa usaha yang dibangunnya. Penasaran? Yuk intip bisnis Natasha Wilona yang mentereng berikut ini. 1. Restoran. Natasha Wilona mengaku bahwa belum lama ini ia telah membuka restoran bernama Xiangshan Fish Steamboat di kawasan PIK, Jakarta. Wilona menjamin bahwa restorannya tak memakai bahan non-halal seperti daging babi. Aku ada restoran di PIK, namanya Xiangshan Fish Steamboat. Ini restoran dari Malaysia, kita beli master franchise-nya di Indonesia, kata Natasha Wilona dikutip dari YouTube HHH-TV. 2. Tempat Pilates. Selain itu, Natasha Wilona juga memiliki tempat yoga dan pilates yang juga berlokasi di PIK, Jakarta. Diakui olehnya, PIK menjadi sasaran bisnis Wilona lantaran dekat dengan rumahnya. 3. Mars Willow. Memiliki paras cantik, Natasha Wilona juga memiliki sebuah brand make-up bernama Mars Willow. Wilona sendiri sempat mengungkapkan bahwa dirinya suka berdandan meski pada dasarnya lebih suka tampil natural. 4. iWill Network. Berikutnya, Natasha Wilona juga mengembangkan bisnis di media digital. Ia memiliki kanal YouTube iWill Network. Di channel ini biasanya Wilona akan mengajak artis-artis untuk berkolaborasi dalam konten yang disajikan.
Sempat tinggal di rumah dinding kayu, Natasha Wilona ogah dibilang miskin. Menurut Natasha Wilona hidup miskin setiap orang berbeda-beda. Natasha Wilona tak mau disebut pernah hidup miskin hanya karena pernah tinggal di rumah yang berdinding kayu mirip gubuk. Hal itu diungkapkan saat berbincang dengan Ernest Prakasa di kanal YouTube HHH TV. Aku nggak bilang aku semiskin itu ya, soalnya bagi aku tuh nggak ada manusia yang benar-benar miskin kecuali miskin akhlak ya, beda lagi, ungkap Natasha Wilona. Rumah tersebut menurut Wilona merupakan kontrakan dan kondisi perekonomiannya memang tidak baik pada saat itu. Saat berada dalam kondisi tersebut, ia lebih suka disebut hidupnya sederhana. Kalau aku emang keluarga yang sangat sederhana. Memang iya betul aku tinggal di rumah yang terbuat dari kayu dengan lantai kayu, dan saat itu bukan rumah kita juga, kita ngontrak, dan memang saat itu keadaan ekonomi tidak selancar sekarang, ujar Wilona. Mantan kekasih Verrell Bramasta itu sengaja berucap seperti ini karena tak ingin menyinggung orang lain yang kehidupannya di bawah dia. Menurutnya, banyak orang yang hidupnya lebih susah darinya. Enggak, soalnya aku takut nanti menyinggung orang-orang yang mungkin hidupnya lebih susah dibandingkan aku, kata Wilona. Menurutnya kondisi miskin setiap orang berbeda-beda. Jangan hanya dilihat dari rumah yang ditinggali terlihat jelek sudah dicap sebagai orang miskin. Makanya aku bilang miskin itu beda mindset orang. Ada yang mungkin ngerasa kalau miskin itu nggak punya tempat tinggal sama sekali, ujarnya. Masa lalu pahit Natasha Wilona, hidup di rumah kayu bolong-bolong. Natasha Wilona menceritakan kisah pahit masa lalunya, sebelum terkenal sebagai artis. Gadis 20 tahun ini mengaku pernah hidup susah bersama keluarganya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kisah Natasha Wilona terekam di kanal YouTube miliknya. Dalam video itu, Natasha Wilona terlihat bersama sang bunda, Teresia. Pengakuan Natasha dibenarkan oleh Teresia. Menurut Teresia, kondisi rumahnya saat mengontrak di Banjarmasin sangat memprihatinkan. Iya kami ngontrak di daerah Banjarmasin, di daerah Pekauman, ujar dia. Teresia menambahkan, harga sewa rumah kayu yang mereka kontrak itu sangat murah. Hanya 2 juta rupiah per tahun. Bawahnya ada air, kan kalau di Kalimantan rumahnya suka ada air bawahnya dan lantainya bolong-bolong, kata Teresia. Suka banyak curut tikus malam-malam, timpal Natasha. Rumah gubuk. Saat tinggal di rumah kontrakan yang mereka sebut sebagai gubuk itu, Teresia mengaku hidup serba kekurangan. Lantainya bolong-bolong, kayunya bolong-bolong, habis itu dinginnya kayu yang sudah bolong-bolong. Kalau dalam sinetron Rumah Gubuk, istilah kasarnya karena jelek banget. Langitnya tidak ada ternit langsung atap, kata dia. Kita tidur pakai kelambu supaya tidak digigit nyamuk, sahut Natasha Wilona.